Yo koso, balik lagi di channel Zen Temanimo. Kali ini kita akan merangkum Jujutsu Kaisen dari chapter 249 sampai dengan 252. Jujutsu Kaisen chapter 249 dimulai. Kita mendapat flashback ketika Yuta menebas kepala Kenjaku. Setelah terbas, roh kutukan Kenjaku lepas kendali dan Yuta membiarkan Rika untuk menghadapinya. Namun Kenjaku masih hidup ya, dan kepalanya yang terputus terbang di udara. Rencana Kenjaku untuk menggabungkan manusia dengan Master Tengen sekarang bergantung sepenuhnya kepada Megumin karena Kenjaku mengubah aturan Kalingen menggunakan Koga. Kenjaku mengumumkan dia sudah memiliki rencana cadangan sebelum Yuta menebas kepalanya. Yah, sepertinya peran Kenjaku memang cuma sebatas ini. Tidak sebanding ya dengan The Golden Boy Sukuna yang dipaksa hidup sampai sekarang. Oke, kembali ke masa ini, Yuta menyalahkan dirinya sendiri karena meninggalkan yang lain untuk melawan Sukuna. Setelah menyadari Higuruma kini sudah mati, pertarungan antara Yuta dan Sukuna berlanjut. Yuta mengacungkan pedangnya ke arah Raja Kutukan dan menyerangnya lagi, tapi ditangkap dengan mudah ya. Yuta kemudian meninju perut Sukuna lalu bergabung dengan Rika untuk menyerangnya secara bersama-sama. Di sini Yuta membuka domain expansion-nya, yakni True Love. Sukuna menggunakan Halloween Basket untuk bertahan dalam domain Yuta. Namun Yuta tidak memberikan kesempatan kepada Sukuna. Yuta menggunakan teknik Uro yakni Thin Icebreaker dengan efek pasti kena. Yuta yakin bisa mengakhiri Sukuna di dalam domainnya dengan menggunakan salinan teknik terkutuk yang tak terbatas. Jika menurut Tomsana, Yuji akan melakukan langkah terakhir dengan menangkap jiwa Sukuna dan mengeluarkannya dari tubuh Megumin. Oke, kita masuk ke chapter 250. Di sini dijelaskan tentang domain Yuta. Di dalamnya terdapat katana dengan jumlah yang tak terbatas. Ya, ini mirip dengan tekniknya si Shiro ya dari Fate Stainik kalau kalian pernah lihat. Oke, kita lanjut ke cerita. Yang mana di setiap katana tersebut terdapat curse teknik yang pernah disalin oleh Yuta. Akan tetapi Yuta tidak tahu teknik kutukan yang mana yang ada di dalam katananya. Jadi penggunanya ini cukup random. Yuta mengirimkan Shikigami Rika, Sukuna membasmi mereka, tapi Yuji melancarkan pukulan kepada Sukuna. Meski Sukuna memblok tinju Yuji, tapi dia merasakan efek pukulan Yuji pada jiwanya. Rika langsung menyerang dari atas, namun Sukuna berhasil menghindarinya. Yuta kemudian melanjutkan dengan teknik kutukan milik Uro lagi, yakni Space Bending. Saat Sukuna bersiap menghadapi dia menganalisa dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa menggunakan domain dan juga reverse curse teknik karena ya efek pertarungannya dengan Gojo Santoso. Ditambah energi kutukan Sukuna saat ini diperkirakan sama dengan milik Yuta dan tidak bisa menggunakan teknik memotong dunia dengan Hollow Whisker Basket secara bersamaan. Rika melempar Yuji seperti rudal ke arah Sukuna, sementara Yuta bersiap untuk menyerangnya dengan serangan lain. Sukuna menahan pedang Yuta, tapi tindakan Yuji sekali lagi memberikan efek kepada jiwanya. Yuji dapat merasakan wilayah antara jiwa Sukuna dan juga Megumin. Ia berusaha untuk membangunkan jiwa Megumin. Sukuna menyadari ya bahwa setiap kali dia menerima serangan dari Yuji, pengeluaran energi kutukannya turun dan kendalinya terhadap tubuh Megumin ini menipis. Yuta kemudian membekukan Sukuna dengan menggunakan ucapan terkutuk milik Inumaki dan memukulnya dengan Thin Icebreaker lagi. Tanpa memberi waktu untuk bernafas, Rika langsung meninju dan menghajar si Sukuna. Yuji dan Yuta segera bergegas untuk memulai serangan berikutnya. Namun kali ini Sukuna langsung melakukan serangan balik dengan mengirimkan Dismetal ke arah Yuta dan juga Yuji. Dia kemudian menendang wajah Rika dan menyerangnya dengan Dismetal juga. Sukuna berkata, kalau untuk memberikan pukulan fatal, dia perlu untuk menyentuh dan memotongnya. Bukan hanya karena output curse energinya yang rendah, tapi kemampuan bertarung dari dua MC ini juga telah meningkat pesat. Di sisi Yuji yang makin lihai untuk menggunakan RCT, domain Yuta juga membatasi efek surhit hanya kepada Sukuna seorang. Sukuna bertanya-tanya apakah Yuta mampu untuk melakukannya sedari awal. Yang muji Yuta karena menggunakan teknik tingkat tinggi ini. Sukuna penasaran dengan apa yang dilakukan para penyihir dan waktu dekat ini sehingga dapat berkembang begitu pesat seperti ini gitu loh. Di sisi lain, Yuta menyadari jika Gojo tidak meninggalkan efek jangka panjang kepada Sukuna, mereka akan langsung terbunuh ya tanpa sempat menggunakan reverse curse teknik. Yuji tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka tidak mengakhiri semuanya di sini. Yuta menggunakan teknik kutukan Careless yang mengintip ke masa depan. Dia melihat serangan Sukuna sehingga dengan cepat menghindarinya dan membalas dengan menendang wajah Sukuna. Sukuna mulai menghitung teknik kutukan yang telah Yuta salin. Di antaranya adalah Jagat Leader milik Angle, Space Bending milik Uro, Shikigami milik Drove, Curse Patch milik Inumaki, juga Future Sight milik si Charles. Sukuna bertanya-tanya apakah Yuta juga mempunyai teknik limitless milik si Gojo, tetapi ia mengurungkan pemikirannya karena tekniknya hanya bisa digunakan oleh mereka yang memiliki si Ice ya. Tapi Sukuna tetap berhati-hati bahwa mungkin Yuta punya teknik lain yang ia sempat salin dan belum dimunculkan. Dan tepat setelah itu wajah Sukuna mulai terpotong.
Chapter 251 dimulai dengan mengejutkan Sukuna diserang oleh Clive tiruan miliknya. Sukuna terheran-heran ya bagaimana Yuta bisa mendapatkan tekniknya, dan ternyata itu bisa terjadi karena Yuta sudah memakan jari terakhir Sukuna. Pukulan demi pukulan didaratkan oleh Yuta dan juga Yuji. Yuji sempat terkena Clive dan terjatuh, tapi dengan tekad yang kuat ia segera bangkit lagi dan kembali melancarkan serangan. Kerepotan menghadapi combo para MC, Sukuna berniat melepaskan teknik pertahanannya agar dapat menggunakan teknik tebasan dunia untuk keluar dari Bromine. Tentu saja mereka tidak membiarkannya. Rika menjaga lengan si Sukuna ya, bahkan sampai memutuskannya. Sementara para MC melancarkan serangan bertubi-tubi ya guna mencegah Sukuna menggunakan rapalan atau segel tangannya. Clive Sukuna di sini juga melemah ya. Yuta berpikir bisa mendekati Sukuna tanpa takut apapun lagi. Sukuna menyadari Yuji juga dapat meledakkan darahnya. Oke, ada sedikit flashback di sini. Yuji menerangkan bahwa jiwa pada dasarnya ini tidak dapat untuk bergabung sepenuhnya. Dengan itu, Yuji berkata ya, dia pasti akan membangunkan jiwa si Megumin. Ana menambahkan bahwa teknik kutukan Angel ini cocok dengan rencana si Yuji. Rencananya adalah memisahkan jiwa Sukuna dan Megumin dengan menumpukan dominasi Sukuna pada tubuh Megumin lalu memukulnya dengan Jacob Ladder. Kita kembali ke waktu sekarang. Rika dan Yuji memegang lengan Sukuna. Yuta mengaktifkan cross teknik milik Angel yakni Jacob Ladder dengan output maksimum. Kita bisa melihat Sukuna terbakar habis setelah menerima serangan itu. Yuji memukul Sukuna dengan serangan jiwanya dan membangunkan Megumin. Yuji telah menghitung semuanya dengan tepat, tapi si anak anjing ini malah menolak. Asli kesel banget sih sama si Inichar. Sabar aja kudu sungkem ini ya. Apa dia nggak sadar ya selama tubuhnya ini diambil alih, dunia ini dalam bahaya. Ini sih secara tidak langsung Megumi juga salah satu penjahatnya juga anjir. Ya udah, karena ketololan itu Char, Sukuna sadar kembali dan segera menebas Yuta, Rika beserta Yuji. Tapi Maki memasuki pertempuran dan menusuk Sukuna dengan katana pemisah jiwa ya. Oke, kita masuk ke chapter 252, chapter terakhir di pembahasan ini. Dan karena manga terbarunya juga libur 1 pekan, jadi kalian bisa lihat video-video aku lainnya ya di channel ini sambil nunggu update terbarunya keluar. Kita masuk ke pembahasan. Chapter dimulai dengan Kusakabe dan Ino mendiskusikan bahwa Yuta memindahkan koordinat penghalang domain ini ke tempat yang bagus. Mereka menunggu kode dari Yuta, kemudian Maki bersiap untuk memberikan serangan kejutan kepada Sukuna. Ino mengatakan akan lebih baik jika lebih banyak orang berada di dalam penghalang Yuta untuk menghadapi Sukuna. Mereka awalnya berencana untuk mengirim Choso juga ke dalam, tapi Kusakabe berkelit ya kalau rencana ini sudah tepat. Ya, sejujurnya ia hanya tidak ingin dilibatkan dalam rencana penyerangan ya. Benar saja saat Ino bilang Kusakabe untuk bisa ikut bertarung, ia pura-pura tidak melihat dan bersorak saja untuk Maki. Kembali ke masa sekarang, Yuta mendapatkan tebasan di saat bersamaan. Maki juga berhasil untuk menusuk Sukuna. Rika segera membawa Pong Yuta ya sembari menangis, dan Uyui melompat untuk membawa Yuta ke tempat lain untuk menyembuhkannya. Maki mencoba membulat Sukuna menjadi 2, tapi Sukuna dengan cepat menghindarinya. Sukuna menyadari bahwa domain ini hancur bukan karena dirinya ya, tapi Yuta yang dengan sengaja melepaskannya guna memberi tanda untuk orang yang berada di luar. Sukuna tidak bisa menyembuhkan luka Maki secepat yang dia dapatkan dari cedera lainnya. Naraton mengungkapkan ya bahwa ketika Maki memotong jiwa seseorang dengan katana spesial miliknya, maka luka itu tidak dapat disembuhkan hanya dengan RCT. Untuk menyembuhkan jiwa, seseorang harus bisa dengan jelas melihat garis besar jiwanya. Hal ini memungkinkan untuk Sukuna yang pernah berada di tubuh si Yuji. Meski demikian, ia tidak dapat menyembuhkan seluruh lukanya dengan sempurna ya, karena efek dari pertarungannya melawan si Gojo Santoso. Di sini Yuji masih belum menyerah dan mencoba untuk kembali, tapi tiba-tiba ia terjatuh dan muntah darah. Ya, ini tidak mengherankan mengingat Yuji terus menggunakan RCT sejauh ini meskipun baru sebulan dia mempelajarinya. Yuji menyadari dia belum menyembuhkan dirinya sendiri dengan benar. Nah, di saat yang tepat, Choso datang untuk menenangkan dan membimbing Yuji agar dapat menggunakan RCT dengan baik. Kembali ke Maki versus Sukuna. Sukuna mencoba menahan katana Maki yang hendak menusuknya ya. Namun Maki memanfaatkan momen tersebut untuk mengangkat Sukuna dan melemparkannya. Sukuna memotong bangunan yang disentuhnya menjadi beberapa bagian dan melemparnya. Saat pandangan Maki terhalang oleh puing-puing yang berterbangan, Sukuna diam-diam mengirimkan tebasan kepada Maki. Tetapi Maki dapat menghindarinya. Sukuna menyadari bahwa Maki bisa melihat tekniknya lebih baik dibandingkan penyihir lainnya. Sukuna mengatakan bahwasannya melawan Maki ini berasa seperti saat dirinya melawan Mahuraga di Shibuya sebelumnya. Meskipun katana Maki menusuk jantungnya, Sukuna secara paksa membuat jantungnya berdetak kencang menggunakan energi terkutuk. Beginilah cara Sukuna untuk bertahan setelah dia mengambil hati Yuji di Akjo Vale sebelumnya. Kita pindah ke pertarungan Oreme melawan si Mamang Gacor. Hikari mengatakan kehadiran Sukuna ini mudah untuk dikenali. Hikari awalnya berpikir ini mungkin hal yang buruk melihat bentuk Koge Sukuna.
Tetapi Sukuna masih terus saja dibukuli. Hikari mengatakan energi kutukan Sukuna juga mulai mengering. Hikari berkata, kami akan menang gitu. Tetapi Uraimi menertawakan Hikari dengan mengatakan bahwa dia itu bodoh seperti teknik terkutuknya. Uraimi membela Sukuna dengan berkata, dilihat dari gelombang CI-nya, saya tahu Sukuna sama tidak tertarik kepada lawan-lawannya. Kalian seharusnya malu kepada diri sendiri karena tidak mampu menunjukkan hasil yang lebih baik daripada Gojo Satoru. Sukuna sama masih belum memberikan segalanya. Dan chapter berakhir di sini. Oke, jadi segitu saja ya guys. Thanks buat yang udah menonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan like dan komen agar admin makin semangat. Oke, see you next content. Admin pamit undur diri. Saizen Uriwa. Mau dah.